Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Amel di sini, sobat Rakas semua. Kalau biasanya kita ada di meja dengan pakai headset ya, kali ini kita nyobain set barunya teman-teman yang lagi bikin program cerita malam Jumat. Nah, seperti biasanya di sini saya tidak sendiri, saya selalu hadir di studio itu dengan orang-orang yang keren ya, yang akan memberikan ilmu baru atau insight baru yang bisa dinikmati oleh sobat Rakes semua. Nah, perkenalan di sebelah sudah ada Bapak Fauzan Muslim dan juga Pak Indarto Sukawati dari ANTV Jakarta. Ya, silakan menyapa sobat-sobat. Halo. Hai, halo Pak Fauzan. Jadi Pak Fauzan ini sebagai Manager Human Capital Development atau biasanya dikenal dengan HRD ya Pak Yes, ya. betul. Kemudian Pak Indarto ya, boleh ya Pak? Indarto ya, atau Pak Toto ya Pak Toto, sapaan akrabnya sebagai Manager Production Service atau bisa disebut kalau production service production pasti service. Berarti di bagian produksi programnya itu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu langsung dari Jakarta yang tadi sebelum di studio sudah memberikan materi teman-teman broadcasting semuanya tentang program televisi. Nah, kita tanya-tanya dulu ya, gimana nih Pak kesannya setelah datang ke SMK Veteran 1 Sukoharjo? Alhamdulillah surprise-nya cukup baik. Minat untuk anak didik untuk mengetahui dunia broadcast, dunia televisi khususnya sangat antusias. Ya paling enggak ini bagi saya yang biasa di lingkungan aktisi di televisi, ya ternyata banyak anak-anak didik yang pengen mengetahui lebih banyak tentang kehidupan dunia broadcast khususnya televisi gitu sih. Jadi ini pertama kali datang ke sekolah atau sudah yang keberapa Pak? Kalau di Sukoharjo ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Untuk perjalanan sendiri gimana Pak Fauzan? Oh, thank you. Kalau perjalanan sebenarnya dari kantor itu kemarin melalui darat. Iya. Kalau bicara capek, tapi pas ketemu anak-anak di aula tadi, menyampaikan materi, melihat antusiasnya, terus tambah lagi ternyata pemahaman broadcasting teman-teman itu juga memang perlu ditambah, perlu lebih sering kayaknya, nanti bakalan sering ke kemarin kita mau diskusi kalau bisa udah mulai online aja mungkin kita bisa lakukan, jadi bisa lebih ngerti gitu broadcast itu apa gitu ya. Jadi memang ini sedikit prolog ya, bahwa broadcasting di Sukoharjo itu masih satu-satunya di sekolah kami, jadi belum banyak yang tahu secara luas masyarakatnya nanti seperti apa begitu ya. Jadi kebanyakan mindsetnya kalau di broadcast nanti kerjanya ini ya, syuting manten gitu kan, ini pasti akan seperti itu, padahal ada banyak job desk yang bisa dikerjakan gitu. Kalau kemarin kita membahas di radio, kemudian ada juga di jurnalistik. Nah, kali ini kita praktisnya langsung dari televisi. Kebetulan televisinya sudah nasional, jadi yang kita bahas juga akan lebih luas lagi begitu ya. Bapak sudah berapa lama di ANTV? Saya lumayan, udah 20 tahun. Dari 2003 saya di 2003. Jadi sebelumnya ya saya IT engineer awalnya. Iya. Terus sempat ke TVI, terus ke ANTV. Gitu. Kalau Pak Fauzan sudah berapa lama? Ya sebelumnya di ANTV 8 tahun, terus kalau sebelumnya di SCTV 13 tahun, sempat di Indosiar juga. Jadi tapi skill saya memang lebih ke HRD, jadi udah cukup tahulah kalau teman-teman TV itu seperti apa sih. Iya. Gitu. Ya, kita akan ke pertanyaan yang paling mendasar ya. Kalau broadcasting televisi itu seperti apa sih Pak? Boleh nih salah satu menjawab berarti. Jadi gini, kalau broadcasting televisi itu sebenarnya kan media penyiaran dan untuk beberapa program. Jadi kalau TV-nya sendiri adalah kalau di ANTV itu lebih banyak kepada entertain. Iya. Biarpun ada beberapa segmen program yang sifatnya news. Jadi emang ANTV itu memang segmentednya adalah entertain, khususnya ibu-ibu ya. Yeah. Wanita lah, wanita, perempuan. 30 tahun ke atas.
kelas, biasanya seperti itu. Tapi dulu Antv itu juga terkenal sebagai TV sport. Oh iya. Jadi beberapa event olahraga, terutama sepak bola, itu memang Antv kerjakan. Ya, terakhir saat ini memang lebih banyak kepada entertain, terutama yang entertain yang sifatnya ya apa, mendatangkan artis India, lawak atau seperti hiburan seperti itu, seperti banyak seperti itu sih. Kalau lingkup kerjanya akan seputar apa nih Pak? Kalau lingkup kerjanya ya, kalau kami di Broadcast Service adalah memproduksi sebuah program, ya, baik itu tadi saya bilang, baik itu sifatnya produksi entertain yang on air, sport kayak pertandingan, event-event olahraga, news kayak Cakarola Topik, termasuk di dalam yang sifatnya off air. Jadi ada beberapa event off air yang mungkin tidak tayang di FTA kita bilangnya, on air, tapi secara streaming tayang. Itu juga salah satu tugas pokok dari di production service. Gitu. Ke Pak Fauzan. Yes. Kalau dari pengalaman di televisi ya, ada nggak sih orang yang sebelumnya tidak sekolah broadcasting tapi masuk di televisi? Banyak. Broadcasting itu luas ya. Kalau bicara data, industri TV itu memang terganggu dengan disrupsi digital. Kue iklannya TV itu diambil sama kue digital. Nah, digital ini kan menjadi satu media baru yang namanya platform digital, tapi ilmu broadcastnya yang tadinya TV gesernya ke digital. Teman-teman yang lulusan broadcast itu nggak perlu khawatir, tinggal bergeser sedikit sinyalnya, lari ke digital, pasti teman-teman akan hidup juga di digital. Jadi paham FTA, paham digital. Nah, kalau bicara ada nggak sih orang yang bukan broadcast, dokter hewan itu jadi engineer, terus juga ada dokter gigi jadi audio post engineer. Jadi again, kalau bicara broadcast itu secara global, kalau ditarik itu kan industrinya kreatif ya. Industri kreatif. Feel, kreatif, intuisi, itu dominan banget gitu ya. Apalagi kita tuntutannya satu, menghasilkan karya yang bisa menjadi portofolio secara perusahaan yang mempunyai nilai bisnis, dan bisa juga menjadi portofolionya penciptanya masing-masing, kan gitu ya. Kalau menciptakan suatu program, artinya nggak main-main nih. Siapa yang berkontribusi di program itu pasti akan komitmen dan maksimal menghasilkan karya terbagus, gitu kan. Berarti bisa dikatakan bahwa peluangnya di dunia broadcasting itu masih luas banget. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Kalau bicara, aku spill sedikit. Kalau untuk industri di media, apa sih yang dibutuhkan? Kalau tadi analogi sederhana ya, broadcast itu tukang syuting foto mantenan. Aduh, salah banget gitu loh. Tinggal kita, mindset kita itu yang kita shifting, nyemplung ke industri broadcast ya, bener-bener passion kita tentukan yang mana yang dominan di situ, itu yang kuat. Jadi kalau memang udah cebur di situ di industri broadcasting, ya udah tinggal dieksplor aja, terus nanti apa yang dominan itu digali terus. Dan kalau bicara karir path semua segala macam, ya aku sudah membuktikan hampir separuh hidup usia saya saat ini, ya aku kekal dari media gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Tapi memang kalau bicara televisi, kuenya itu ada digital, diganggu sama digital itu ada, tapi nggak akan pernah berkurang itu kue, yaitu hanya platformnya aja yang beda-beda. Tadinya radio, lagi belum ada TV, terus setelah radio masuk TV, koran, terus TV, dan seterusnya. Itu kira-kira. Oke, berarti kalau misalnya untuk lulusan nanti SMK nih ya, itu
ada saran nggak gimana nanti caranya biar masuk atau bekerja di media? Jadi gini, kalau lulus SMK yang mereka khususnya untuk broadcast, mungkin yang perlu tambah adalah satu adalah spesialisasinya. Oh, lebih Ya. condong passionnya Passionnya kemana gitu ya? Apakah mau fokus ke campus, ke audio system, video system, lighting system, lebih fokus. Pelajari dengan detail karena itu akan jadi modal ibarat portofolio keunggulannya dia seperti apa. Jadi kalau memang mau terjun di dunia itu, di dunia broadcaster itu fokus kepada spesialisasinya. Biar nanti pada saat penempatan dia tahu memang fungsi dan keahliannya apa. Terus yang kedua harus punya feel memang dunia broadcast itu memang pilihan saya. Kalau setengah-setengah biasanya putus di tengah jalan. Putus di Gitu. tengah jalan. Karena dunia broadcast ini memang kan dinamis. Kalau orang nggak bisa ngikutin, ya udah dia akan tertinggal. Seperti itu. Itu kalau dari segi teknisnya ya, Iya. Pak ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, dunia TV itu adalah dunia yang multi kompleks disiplin. Jadi bukan hanya tadi kalau Pak Faizan bilang orang broadcast saja, enggak, karena di bagian news mungkin kita punya beberapa orang yang mungkin nggak dianggap tidak menguasai broadcast. Contohnya di news ada orang hukum yang ngerti pada saat pemberitaan tentang hukum dia bisa mencari narasumber, nyari materi, bikin skrip. Ada orang sejarah di situ, ada juga orang sastra di situ. Mungkin kalau kita ngomongin tentang kerjasama bilateral dengan Cina ya, mungkin anak-anak seperti itu punya referensi kok Cina seperti apa. Jadi memang multi kompleks ya. Jadi jangan beranggapan bahwa ini punyanya anak multimedia doang, ini punya jadi memang semuanya bisa. karena berkolaborasi. Ya, jadi terpenting ada yang pertama ada stylenya dia, maksudnya fashionnya dia apa. Bisa jadi misalnya dia memang hobi musik, hobi dengan audio sistem, dia bisa menambah biarpun mungkin basic pendidikan formalnya bukan itu gitu, tapi karena dia tapi itu mendukung gitu loh. Seperti itu gitu sih. Kalau misalnya dari HRD sendiri, apakah mungkin televisi nasional itu akan membuka peluang untuk anak-anak SMK atau harus sekolah tinggi dulu gitu? Kalau saat ini ngelihat, kalau bicara di ANTV, kebutuhan yang kita butuhkan adalah tenaga kerja itu yang siap dengan industri kerja. Contohnya simpel, tadi Pak Toto menyampaikan luluskan SMK plus, katakan plusnya itu kursus kameramen sebulan atau 2 bulan, ya udah itu tinggal nanti itu pun kita berikan kesempatan dan itu udah terjadi. Gitu. Jadi nggak perlu harus kuliah broadcast gitu ya? yang harus 4 tahun, itu oke. Tapi kalau misalnya ya kita kan pilihan ya itu kayak tadi ada beberapa, saya nggak mau langsung kuliah tapi saya mau langsung kerja, itu bisa nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sejujurnya di ANTV secara demografi pendidikan ada kurang lebih di bawah, memang kecil, di bawah 10% yang lulusan non sarjana. Jadi tapi memang dia punya skill khusus. Kayak contoh kameramen, dia jago kameranya. Terus juga kayak di tim transmisi, dia punya skill ahli untuk di transmisi. Jadi kita nggak strict to the aturan dan kompetensi yang kaku, tapi kita juga melihat kebutuhan perusahaan itu ya sebatas itu dan sudah cukup, ya sudah gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan yang sulit ya, kemungkinan yang lebih sulit, kita cari yang lebih simpel aja dan itu terjadi. Yang penting mau belajar sih. Iya, yang penting mau belajar karena dunia broadcast itu dunia yang tadi saya bilang dinamis. Secara teknologinya dinamis, secara kreativitasnya dinamis. Yang harus kita pisahkan adalah produksi akan terlalu ada, produksi kreatif terlalu ada. Tinggal plafonnya mau nyala di mana? Platformnya. Plafonnya FTA, plafonnya digital atau
mungkin apa namanya platform yang lain, nah itu yang berbeda. Tapi produksinya sama, makanya saat ini banyak in TV itu mirroring dengan digitalnya. Apa yang ditayangkan di TV, tayang juga di digital. Ya. Oke, kalau itu tadi berarti bisa dikatakan bahwa tidak semua serapan tenaga kerja itu harus kuliah ya Pak. Tapi kalau misalnya dia mau belajar di luar ya, mendapatkan pendidikan non formal yang sesuai dengan kriterianya itu masih memungkinkan untuk kerja di industri pertelevisian. Nah, ini akan jadi lebih mengkerucut ya. Kalau untuk magang, itu dipertimbangkan nggak? Kayak aku dulu SMK-nya pernah magang di TV A, B, C gitu. Nanti ketika melamar setelah lulus sekolah itu bisa menjadi pertimbangan atau tidak ya? Sangat pertimbangan. Satu gini, orang yang sudah pernah magang di kita atau di tempat lain pasti punya track record yang diingat tuh sama seniornya, HC-nya. Itu lebih apa namanya, lebih welcome lah biasanya mereka. Oh, ini pernah magang di sini, tahu equipment sini, culture di perusahaan seperti ini, dia biasanya ada pertimbangan. Di luar nanti ada hal-hal yang mungkin ya tes pasti ada seperti itu. Oke. Gitu. Berarti benefitnya kalau misalnya magang di ANTV selain nanti dapat channel nih ya, apalagi nih Pak, biar teman-teman kayaknya harus magang di TV deh gitu, biar jadi benar-benar broadcaster sejati. Aduh. Kalau magang, nyambung yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, kalau di kita itu hal yang paling mudah buat teman-teman lulusan SMK dimulai dengan magang di industri yang kalian suka. Ya kayak teman-teman broadcaster di SMK 1 veteran ini di Sidoarjo mau magang di ANTV, itu terbuka gitu. Dimulai dari situ. Usernya contohnya apa? Mas Toto sebagai user melihat teman-teman kameramen atau audio ini bagus, kenapa enggak? Dan terbukti kita sudah ada beberapa karyawan yang berasal itu dari anak-anak magang, dijadikan karyawan. Sampai hari ini saya contoh ada satu audio person itu kita ambil dari salah satu kampus broadcast dari Jogja. Jadi sampai hari ini dia masih kerja di sana. Dan jenjang karirnya sekarang udah lumayan di tengah. Dari tadinya junior belum ada pengalaman, sekarang udah karyawan senior gitu. Jadi sangat memungkinkan dan silakan bisa dimulai dengan langkah mudah dengan magang tadi. Terus kalau bicara benefit, selain soal networking, terus juga kita sesuai dengan undang-undang ya. Ada undang-undangnya, kita berikan uang saku itu sehari sejumlah untuk transport dan makan. Gitu. Jadi itu yang kita bisa berikan, dan termasuk sertifikat magang yang memang secara kita keluarkan untuk ke sekolahannya gitu. Oke, sebelum kita closing, terakhir ada pesan-pesan untuk anak-anak nggak gitu? Kakak-kakak dulu. Ya. Sukai pelajaran yang kamu pilih sekarang, pelajari dengan tekun, pasti ada hasilnya dan bermanfaat pada saat kerja. Itu sih. Kalau dari Pak Fauzan? Kalau dari saya broadcast itu luas. Jadi jangan berkecil hati, jangan nggak yakin dan nggak pede lagi. Jadi broadcast itu sangat luas, dan jangan pernah mundur, maksudnya terus maju, gigih. Kuncinya itu, karena harus gigih sih. Harus gigih. Jangan ya. Baru sekali udah patah, udah kena mental. Maju terus gitu loh. Karena gitu. Kan sekarang kan gampang baper, harus udah coba dilatih gitu. Ya, mental health aku harus dijaga gitu kan. Kalau Gen Z kan seperti itu ya. Oke. Terima kasih sudah mampir ke studio Rakes ya. Kita kalau misalnya nanti kapan diundang boleh ya. Nanti kita akan mengobrol dengan topik yang lebih seru ya. Teman-teman juga bisa request gitu
kita next time mau bahas tentang apa lagi. Kalau hari ini kita sudah dapat ilmu bahwa semua orang ya, meskipun lulusan SMK sekalipun masih bisa ada kesempatan untuk bekerja di televisi nasional. Nah, next time kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan broadcast lagi. Sampai di sini, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Saya Amel, ketemu di next episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.